Trying to talk and speak. Saf. Saf. Saf kayak sholat ya. Saf. Oh itu syaf. Syaf, saf. Gitu deh pokoknya. Ya. Oh. Waduh. Oke. Oke deh. Gimana nih kabar semuanya pagi hari ini? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Semoga semua baik-baik saja. Tidak ada yang kurang satu apapun. Oh langsung dia. Langsung. Oh dia sekarang maunya di-invite guys. Dia nggak mau dia apa namanya, apa tuh kalau itu request, nggak mau dia maunya di invite guys. Ya benar. Oh ada Orang suaranya, kirain nggak ada suaranya. bukan nggak mau request. Orang gue baru buka TikTok tiba-tiba udah langsung otomatis ngelihat lo live dan langsung muncul itu. Kayaknya algoritma TikTok udah langsung tahu tiap kali gue buka TikTok yang dikasih muka lo. Iya, emang dia tuh tahu kalau sebenarnya lo tuh sukanya sama gue. Aku sukanya sama geng duet aja deh pagi-pagi yang selalu gitu. setia menemani dan menyapa kita di TikTok. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 pagi. Gitu ya, geng duet ya. Kemarin kan gue live siang-siang terus sempat menyapa beberapa geng duet ya siang-siang. Ada yang nanya gini, Om Dave, semenjak kapan pindah jam? Biasanya siarannya jam 7 sampai jam 8. Terus aku bilang, nggak pindah jam sih, kita pokoknya selalu Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8. Kecuali mungkin kamu lagi di luar negeri kali, jadi kan jamnya berubah. Tapi kalau kita, waktu Indonesia, selalu jam 7 sampai jam 8. Aku bilang gitu. Oh, kirain udah pindah jam. Enggak. Oh, nanya deh. Ya. Kan waktu itu sempat ada yang ide ya. Gimana kalau akun duet itu emang isinya banyak siaran? Ingat nggak? Iya kan? Tapi siarannya nggak harus Dave sama Iwet, nggak harus gitu. Bisa orang lain juga gitu ya. Aku jadi kepikiran, siaran kamu yang siang itu nggak mau kayak dibikin jadi acara gitu. Misal ya, kan dulu tuh kayak di Indika tuh kamu punya apartemen Dave ya, selain Groovy Sunset dan kalau yang pagi tuh namanya apa, Indika in the Morning ya, apa? Snooze Button. Snooze Button, paginya Snooze Button, sorenya kan Groovy Sunset, terus kamu punya special program Apartment Dave, ya kan? Iya. Nah, gimana kalau yang siang itu dibikin kayak gitu, jadi Dave with Gang Duet. Emang konsep siarannya siaran naik live gitu ya. Kamu mau promo Mutual Gourmet juga nggak apa-apa, gitu. Nanti malamnya aku, tapi aku siarannya agak jutek ya kalau sendiri ya. jadi emang spesialis siaran koleris gitu ya, koleris ya. Oh iya, siaran teges gitu. Siaran dedes gitu ya. Siaran tuh ibarat kata kalau di drum band tuh kayak irama mayoret gitu ya. Kan mayoret kan gitu ya. 3, 4, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Gitu kan, mau mempersilahkan trombon aja kan nunjuknya tuh kayak lu salah gitu. Iya kayak sah hei, ini kan tongkat mayoret ya, tongkat mayoret sah ha gitu. Ketangkep. Iya, gimana? Ayo aja, tapi mungkin aku tuh belum bisa tiap siang kali ya. Mungkin kalau kita udah komit bikin program gitu, gini aja. Mau nggak kalau giliran dalam 1 minggu pas kita bisa, ya udah kita siaran siang. Jadi sehari kita punya 3 kali. Kita tuh lu siang lu. Gue enggak.
Kan Dave with geng duet gitu. Oh iya, Om Burhan apa sih katanya idenya udah kemarin tuh pada geng duet pada ngasih nama udahannya pada apa sibuk acaranya? gitu. Ada namanya apa? Gong Duet and the Gang, Dave and the Gang, Dave TTS, TTS tuh Talk to Stranger, terus gitu. Ada apa? Gini, kan kemarin itu pas kita meet up geng duet itu kan memang idenya kalau bisa di account-nya duet tuh sehari 3 kali dong gitu ya, pagi, siang, malam gitu. Kalau Dave berdua Iwetnya nggak bisa ya duet siapa aja, bisa Dave sama siapa, Iwet sama siapa, atau ya siapa penyiar yang berdua gitu, pokoknya berdua judulnya duet gitu kan, duet as a brand. Nah kalau mau mulai sih lucu-lucuan, ayo aja. Siang gue memang banyak nganggurnya kan. Cuman kita awalnya relax aja, giliran bisa sok gitu, giliran nggak bisa ya wis gitu. Gitu, mau nggak? Atau Dave and the Gang gitu ya, Dave and the Gang. Ya kan? Iya, gitu aja. Gua nggak mau bikin nama baru. Pokoknya kita tetap geng duetnya aja kita pertahankan. Iya kan. Ya. Terus kepikiran lagi. Ide ya. Cukup tidur kayaknya semalam ya hari ini. Semalam. Banyak ide. Ide itu kan datang kalau kita happy, kalau kita fresh, cukup tidur gitu. Enggak sih Kak, ini hipnoterapi aja Kak. Hipnoterapi kembali hadir. Karena kalau ditanya apakah cukup tidur, terlalu banyak. Oh, Ripin nggak terima ya. Ripin bilang katanya gini, Bapak banyak banget ya idenya. Sambil nangis, emot nangis. Ini kepikir lagi. Kok kalau misalnya emang ternyata ya, jadi kan beltnya tuh 3 ya, pagi, siang, malam, gitu kan ya, pagi, siang, malam gitu ya. Terus kemarin tuh gue kepikir gini, apa gue bikin talent scouting ya? Jadi dari para geng duet gitu, mereka tuh kirim kayak video gitu ya untuk menjadi penyiar di duet. My God, ya nggak sih? Nah, ya, terus tunggu dulu. Jadi kan mereka bikin video gitu ya. Pokoknya intinya kayak pilih kayak open casting gitu, tapi open casting di dunia maya ya, di dunia maya. Kan JFW suka gitu ya, open castingnya tuh di TikTok gitu ya. My name is Eugene, I am 174 and I am from Pose Model gitu kan. Tak tok, kiri kanan, depan belakang gitu kan ya. Nah, ini tuh bikin kayak gitu. Terus nanti mereka yang terpilih kita training. Kenapa? Pingin cuci muka pakai Equil sama air es. Menteri kali ya gue. Nggak boleh gitu. Udah diklarifikasi. Hoax ya. Hoax. Orang itu, tuh senang banget. Dengar. Kalau kata Bu Widi tuh itu semua hanyalah buatan gitu. Resiko menjadi pejabat publik gitu. Orang tuh senang banget ya ngebayangin artis-artis perempuan cantik mandi pakai air galon. Dulu Raisa dibilang mandi pakai air galon, ya kan? Terus Bu Widi mandi pakai air galon. Asal lo tahu aja, gue tuh pernah lo nyoba mandi pakai air galon. Susah lo, Wet. Ya kan lo. Kalau selebriti itu jangan lo bayangin tuh air galon ada di pojokan kamar mandi, lo tuang sendiri. Nggak gitu cara mainnya. Udah dipindah ke baskom. Dia tinggal gayung. Kalau lu mungkin tuh galon cuma ditaruh di pojok, nah tuh lo mandi sendiri deh. Lo pikir gimana caranya? Udah mandi pakai galon ya, udah gitu nggak ada ember, jadi pakai pompa tau nggak lo? Jadi nyeret. Mandi Selasa, baru Kamis lo gue selesai. Udah selesai kunjungan kerjanya. Udah di Jakarta nih gitu.
Gimana? Menurut lu idenya gimana? Jadi kita open casting, dipilih, terus nanti kemudian di training, terus dari di training itu nanti baru dia naik siaran. Kayak layaknya penyiar radio gitu. Tapi nggak dibayar ya. Jangan dibayar loh. Belum punya duitnya. Lo inget dong, orang podcast duet aja lagi break. Lagi ngumpulin duit dulu ya. Gift lo itu kita kumpulin sesen demi sesen buat syuting. Lo ngarep dibayar mah lo gila. Sabar. Gue punya pertanyaan itu mengenai itu. Apa? Tapi tunggu, menimpali ide lo ya. Aduh, kan katanya ide nggak boleh dipadamkan, ide harus disambut. Seru banget. Ayo kita kerjain. Lu gitu menganggap itu seperti itu. Ayo, masalah kapannya ya kita lihat nanti. Iya dong, kan? Kita kan kalau melontarkan ide nggak ditanggapin, kita nggak sedih, kita sedih dong, dan jadinya nggak bertumbuh kan ide kreativitas kita. Harus kita tanggapi dong. Oke, ayo gaskan, jangan kampung, banking gitu. Terus gue tuh tadi mau membahas mengenai, kan gue lupa ya, idam. Gue lupa loh, padahal tadi kayaknya penting deh. Itu mengenai ini apa? Namanya itu tuh caslop. Ini caslop. Ini namanya gosip, bukan bahas apa yang terjadi saat ini. Gue tuh cuma mau tanya gini, kenapa orang tuh kalau pakai caps lock tuh dalam rangka apa sih, Wet? Sebenarnya kan kalau di fungsi utamanya penegasan ya, misalnya kayak buat judul gitu kan? Kudunya sih. Tapi sekarang sih ekspresi aja ya kayaknya ya. Menekankan gitu. Oh, ya kenapa teriak menekankan. Nah, terus pertanyaan aku ya kenapa itu harus ditekankan kalimatnya? Boleh agak santai aja nggak sih pagi-pagi? Ada yang jawab juga, biar ke notice Kak, caper aja, biar diwarok Kak, gitu, biar kebaca Kak, gitu. Gitu. Iya, ya siapa tahu kan sekarang perubahan teknologi gue ketinggalan ya. Maksudnya ada beberapa handphone yang emang nggak ada huruf kecilnya kan, gue nggak tahu juga ya. Teknologi kan sekarang macam-macam ya, Iwet. Kayak ini handphone kamera semakin mahal, semakin baru, kameranya semakin bening gitu. Nggak usah sampai pori-pori, dosa masa lalu lu aja kelihatan. Kamera udah bening-bening gini. Gen Z sekarang kan justru memilih kamera pocket yang kualitas kamera dan gambarnya mundur, ya kan? Jadi kan ini tren nih kayak gimana nih, tiba-tiba handphone sekarang udah canggih, tiba-tiba handphone mundur kan aku nggak tahu ya. Jadi aku bertanya dengan nada lemah lembut dan sedikit mencakar. Lo keganggu ya ada tulisan caps lock gitu ya? Bukan keganggu, gue cuman pengen tahu aja ada tren apa lagi ya, apakah gue ketinggalan gitu. Iya gitu. Karena Iwet ya, kayak kemarin kan gue 2 hari berturut-turut tuh gue live siang-siang. Gue ngobrol sama geng duet kan gitu. Dan memang nggak gue address, gue hanya mau ngobrol sama geng duet, enggak. Tapi rata-rata yang akhirnya request dan naik itu semuanya penonton duet. Ya toh? Dan gue happy gitu ya bisa melihat wajah-wajah mereka. Itu pun begini, Wet. Ada 2 pengalaman dari cerita kemarin ya. Oke. Now I know. Ada 2 pengalaman dari cerita kemarin gitu. Kemarin kan kita, bukan gini, gue nggak cuman promosi Mutual Gourmet aja, gue tuh nyari teman makan siang pada dasarnya. Terus dari obrolan, ketika kita ngobrol dengan beberapa geng duet yang punya usaha, gue tanya-tanya lah, gue memberikan kesempatan untuk dia mempromosikan. Tapi yang lucu adalah, geng duet yang kemarin 2 hari ngobrol sama gue tuh sungkan loh untuk mempromosikan usaha mereka. Kenapa? Mereka gini, maaf ya Kak, aduh kok jadi numpang promo, nanti orang pikir aku cuma numpang promo. Aku bilang gini, nggak apa-apa, kan aku nanya, ya kan itu gunanya sosial media, kalau bisa saling mempromosikan, why not, gitu. Kayak kemarin tuh, ada ibu-ibu yang jadi reseller, ceritanya hebat. Kemarin tuh perempuan-perempuan yang naik di siang-siang itu juga keren-keren loh, Wet. Ada satu ibu, waktu pandemi, temennya dia koki di salah satu restoran cepat saji.
tutup dong, pandemi, nggak punya duit dong. Terus dia bilang, nah kan lu di restoran cepat saji itu bisa bikin ekado, chicken katsu, apa, bikin aja sendiri. Nanti gue bantu jualin, kita jual aja buat ibu-ibu di komplek. Bikin laku, Bo, sampai sekarang. Dan sekarang kirim ke seluruh Indonesia loh. Si makanan itu. Di makanan itu, dan dia menawarkan reseller lain, ibu-ibu lain, nggak usah repot-repot, kata dia gitu. Di komplek aja, aku juga jualannya cuma di komplek, lumayan buat bayar listrik. Hebat apa enggak? Hebat. Terus gue kenalan dengan satu, ternyata dia desainer juga, member dari Indonesia Fashion Council. Namanya IFC, namanya Emite. Emite. Dia bajunya unik kontemporer gitu. Terus gue gini, lihat dong Emi baju-bajunya. Terus kan geng duet pada, di mana sih liatnya? Dikasih tahu tuh linknya, toko hijau, toko orange, sama grandnya. Bagus-bagus. Gue gini, Emi kamu sekarang di mana? Di rumah. Baju-bajumu ada? Kasih lihat dong gitu. Dan dia senangnya bikin upcycling. Jadi gini, kalau lu punya jeans yang udah nggak lu pakai, daripada dibuang, bisa dijual ke dia. Jeans lo yang udah nggak kepake dan usang itu dia alih bentukan jadi jeans yang baru, dan karyanya dia, jahitannya dia bagus loh, Wet. Kebayanya bagus, jeansnya bagus, dari jacket jadi rok, you know? Kan ada di Sarinah, dijual di Sarinah. Iya memang, betul. Emite, pakai H, Emite. Oke. Nah, iya. Satu juga pelajaran gue adalah, kan tadi lo bilang gini, kita open casting kali ya, untuk request siapa yang mau penyiar, yang mau siaran untuk barengan di account-nya duet, jadi keluarga duet. Di digital begini memang kita juga harus, gue kan orangnya positif, lo tau gue ya Iwat. Gue kan kalau level positivity manusia di dunia ini kan mungkin paling tinggi tuh Becky. Nah gue tuh 2 tingkat di bawahnya Becky lah, tapi gue masih di atasnya lo. Gue tetap harus paling bawah ya, iya nggak apa-apa. It's okay. Ya karena kan lu businessman, lu punya penjagaan gitu. Jadi kemarin long story short itu kan gini. Tadi naikin hanya orang yang udah bisa, yang mau ngasih lihat mukanya dong, supaya nggak kena scam. Sementara kan nggak semua orang di TikTok bisa naikin mukanya ya, Iwet. Iya kan? Kak, aku belum bisa naikin muka, milestone aku belum cukup, follower aku belum banyak. Oh ya udah, ya gue menyimak suaranya aja, gue anggap aja gue lagi wawancara radio, lagi ngobrol melalui telepon. And it's okay gitu, masih ada kutipan penggalan hidup yang bisa kita dapatkan. Tiba-tiba kemarin gue lagi ngobrol sama satu akun gitu ya, banyak tuh rame di kolom komentar, Kak dia pakai foto aku, Kak dia pakai foto aku, Kak dia pakai foto aku. Gue tanya, maaf ya, kamu pakai foto orang lain? Enggak, itu foto aku. Ya udah dong, menurut aku case close. Gimana coba cara gue mengusut? Terus verifikasinya gimana coba? Ya udah gue ngobrol, nak. Obrolan selesai, masih rame tuh di kolom komentar. Dan ternyata orang tersebut akhirnya ngaku, maaf ya geng duet, kemarin aku pakai foto teman aku. Iya. Kayak gitu loh, dia nggak, tapi dia bilang, tapi aku nggak bermaksud scammer loh, gitu. You know, dari pengalaman kecil itu gue belajar gini, emang dunia digital itu gimana ya Iwat ya? Kalau kita gitu, kita kan orang publik ya, nama dan wajah kita udah pasti match lah. Untuk orang yang baru kita kenal gitu, misalnya, gue baru kenal Iwat. Halo gitu, gue naikin lo, kita lagi live bareng. Lo mengaku nama lo Burhan, ya gue percaya lah. Orang gue nggak pernah kenal lo, gue nggak pernah lihat muka lo, gue percaya aja apa yang lo kasih gue, bener nggak? Lo bilang lo seorang go-go dancer, ya gue percaya aja lo. Lagi mana ngeceknya, gue mau minta kakak lo, coba perlihatkan kartu keluarganya sebelum live, kan nggak mungkin ya yang.
Iya. Tuh, dari penggalan kecil itu gue gini, oke, terus gue bilang, aduh, maaf ya geng duet kalau ada yang merasa dirugikan. Kalau gue tuh niatnya baik-baik aja, positif-positif aja, cuman pengen menemani ngobrol. Kalau ternyata ada yang niatnya nggak baik, ya gue nggak bisa kontrol. Iya, iya. Ini menarik deh, soal cerita ini. Tadi penggunaan, bentar ya, banyak yang harus diblok nih hari ini. Cerita soal, ya kita sebut sebagai tata krama di dunia digital gitu ya. Kalau dari sisi lo nya bener juga, maksudnya dalam artian gini ya, iya gue punya ide untuk live sama orang lain, masa iya gue cek satu-satu ya, background check kan udah nggak sempet juga ya, background check ya. Cuma bukan cuma, tapi ini pelajaran buat kita semua sih mengenai tata krama di dunia digital itu, bahwa ada yang namanya aturan loh, gitu ya. Aturan tuh apa sih? Satu, kita tidak boleh menggunakan foto orang lain sebagai foto profil kita. Ternyata itu ada undang-undangnya, Dave. Oh gitu. Iya, ternyata itu ada undang-undangnya. Sehingga kalau sampai memang terbukti seperti itu bisa dikenakan pasal gitu. Oh. Lalu kemudian yang kedua kan dia bilang tadi di kolom komen, iya aku pakai foto teman aku, tapi aku nggak bermaksud scam loh, gitu ya. Apapun dalih yang disebutkan. Tuh, gimana mau Gen Z dengerin kita? Ngomongnya dalih. Apapun alasan yang lo pakai. Ya kan? Apapun alasan yang lo pakai, itu lo tetap udah salah sih. Kenapa? Karena udah ada aturannya. Tidak boleh menggunakan foto orang lain gitu kan. Ya mungkin kalimatnya nggak gitu ya persisnya, tapi tidak boleh gitu. Jadi mau lo nggak scam, mau lo nggak punya niat jahat, mau lo whatever the reason are gitu ya, the reasons are, lo tetap salah. Ya. Itu nggak boleh, ya kan? Lo pernah tahu nggak sih dulu ada satu akun, followersnya sampai jutaan, Dave. Oh ya? Iya, followersnya sampai jutaan. Gue nggak akan perlu sebut akunnya apa. Tapi akun ini tuh followersnya jutaan adalah memang clipper ya zaman sekarang sebutannya ya. Iya. Iya. Jadi konten-konten dari orang lain dia ambil, terus dia taruh di akunnya dia, sehingga followersnya jadi jutaan. Satu kali akhirnya dia kena tuh sama satu public figure. Kok lo enak banget? Cuman kayak begitu, terus followers lo jadi banyak dan lo cari uang dari situ. Dipermasalahkan. Tapi akhirnya setelah itu mereka berhenti dan kemudian mulai membuat konten original. You know what I mean, gitu ya. Jadi tetap ada aturannya loh. Gitu ya, kecuali kalau memang sudah ada persetujuan dari orang yang bersangkutan. Lo izin dulu. Say, gue pakai foto lu ya, Say, gitu. Iya, tapi juga agak aneh ya. Ngapain lu pakai foto gue, Say? Iya kan? Iya. Atau, gue mau bikin account sosial media. Gue pakai nama lu ya, Wet. Atau gue pakai identitas. Kan nama foto itu kan identitas orang ya. Iya. Gue pakai identitas lu. Ngapain, Nek? Ngapain, bro? Buat apa? Kan gitu ya. Iya. Cuma ya balik lagi, ini pelajaran buat kita, dan ternyata di antara kita aja nih, di antara geng duet ini ada yang kayak gitu. Iya nggak sih? Dan gini ya, terlepas dari ada atau tidak, terlepas dari niat percaya positif kita mempercayai semua akun yang di kolom komentar ini adalah real person, kita kan nggak pernah tahu ya, Wet. Lah orang kita sambil siaran kita bacain gitu, misalnya ada Joanna komentar, kan kita nggak mungkin buka apa tuh data kontak CIA. Halo CIA, saya mau bacain komentarnya Joanna. Joanna apakah orang benar, apakah identitasnya nyata adanya, udah bayar pajak, udah bayar perpuluhan, udah cuci kaki, udah sikat gigi. Oh oke, valid, yuk kita naikin. Halo Joanna, say, you know?
Jadi gue tuh dari pengalaman kemarin gue tuh gini aja, kontrolnya tuh di elu sebenarnya sih. Iya, Memang bijak menggunakan sosial media itu memang belum banyak iya, dipahami. iya, iya, setuju, setuju, setuju. Belum, belum, belum. Masih jauh, Bo. Masih jauh, gitu. Jadi ya, ya itu sebabnya sebenarnya gue tuh nggak terlalu warok sama komen sama DM. Karena lu nggak tahu ini benar apa enggak gitu ya, iya sih. Mm-mm. Maksud gue gini, apakah komen lo valid? Apakah message lo di DM valid? I don't know. Jadi daripada gue pilih-pilih, ya udah gue blok aja semua. No, sorry, gitu. Iya, iya, iya. Mungkin karena memang kan makanya gue bilang karena pekerjaan lo, level positivity lo mengguard lo. Lah kalau gue tuh kan masih suka banyak terima pekerjaan dari Iya, DM. Jadi terbiasa menganggap bahwa DM itu seperti sarana komunikasi gitu. iya, iya, itu sih. Tapi pelajaran sih jadinya kayak oh iya ya ternyata banyak yang seperti itu gitu. Ya. Dan itu kan juga sering kerap terjadi kayak di aplikasi dating gitu kan? Iya, weh. Iya kan? Iya, love scammer gitu. Mm-mm. Takut, Bo. Belum lagi filter berlapis-lapis. Iya. Ini Tapi nggak apa-apa. Ini pelajaran hidup, ya kan? Namanya juga hidup. Jadi gimana nih? Kita jadi cari penyiar nih. Hah? jadi. Jadi udah talk ya. Kalau kita mau nyoba siaran siang sama siaran malam, talk ya. Gue tuh Ih, soalnya takut ya. Takut. tapi masih relax santai aja dulu ya, say. Jangan jadi beban, jangan jadi beban. Iya. Kalau mau siaran ya siaran. Kalau enggak ya Iya. nggak apa-apa gitu. Iya, pokoknya Ya. kita mulai get into the habit aja dulu. Iya, gitu ya. iya. Kan Iya. konon katanya 21 hari baru habitnya terbentuk tuh, ya kan? Ya kan? Betul. Ya. Wildan, Gitu. udah lama sekali nggak ngelihat namanya Wildan. Wildan Ya, betul. Wildan itu kayaknya lagi punya pacar, ya. Memang punya pacar kayaknya. Nggak punya tadinya katanya sih ngakunya. Apa sekarang banyak orang ngaku-ngaku nggak punya pacar tapi ternyata pacaran? Tapi kan itu juga salah satu alasan kan kenapa kita punya WhatsApp channel, kita ketemuan reguler. Tujuannya itu supaya to match the name and the face. Iya, itu Ya juga kan? sebenarnya itu juga Iwet, gue seneng gitu ya dengan gue live gitu naikin geng duet itu gue gini, aduh minimal gue kan ya cerita keluh kesah hidup, gue mungkin nggak bisa bantu banyak, tapi minimal I can put a face in your name kalau gue melihat Iya. lo komentar, gue bisa membayangkan, oh yang suka ngedengerin siaran pagi itu siapa, oh wajah-wajahnya ini, Iya. dan I can put a smile within that 10 to 15 minutes. Kemarin ya gue ngobrol sama Made Iwet di Klaten. Dia geng duet. Warung Made. Nasi Gak gado-gado semua. setengah. Hah? Nasi gado-gado setengah nasi goreng. Jadi lapar ya, say. Abis itu Nasi goreng gado-gado ya, ya. Oh, Ya. oh, Tutupnya banana pancake ya. Aduh enak banget. Pakai es krim vanilla, yes. Aduh. Dikucur sama gula merah. Aduh Gusti. Ih. Duh, warung Made ada di Plaza Senayan. ayam cerot. Jadi ngomongin Made apa mau ngomongin warung aja nih? Nggak semua yang namanya Made itu punya warung. Oke. This is sweet. Dan gue yakin Iya. mungkin Made lagi mendengarkan. This is sweet. Made ini tadinya kerja di Jakarta, terus pindah ke Klaten. Alasan dia pindah, alasan utamanya adalah karena dia anxiety disorder. Oke. Banyak ya yang gitu kan ya, kita kemarin sempat bahas. Yes, jadi dia harus, salah satu terapinya adalah dia harus slow down, harus pace down. Oke.
all at the same time ibunya sakit. Jadi dia harus merawat ibunya sakit dan akhirnya ibunya udah meninggal. Terus sekarang jadi dia masih di Klaten. Terapinya ya dia minum obat dan a lot of things that yang harus dia adjust gitu ya. Pemantik dia punya anxiety disorder adalah kelelahan, bekerja tiada henti dengan beban yang terlalu banyak, tidak mengenal istirahat, tidak mengenal rekreasi, kurang tidur tidak cukup, Gimana tuh Kak? Tidurnya kurang cukup. Ya. Tidurnya kurang cukup dan berkualitas. Pun demikian asupan makanan dan tidak olahraga. Klaten. Terus dia bilang, jadi aku sekarang lagi terapi Kak. Dan kegiatan terapi aku adalah ketawa-tawa, nonton duet tiap pagi. Oh, disarankan oleh psikolognya? Ya, enggak Mali. Emangnya kita rilus pakai resep dokter? Rilus aja nggak pakai resep dokter. Emangnya kita obat jantung? Bukan, rilus mah probiotik jualan di TikTok. Oh, salah lagi. Oh iya. Oh, terus udah gitu. Tapi mungkin saran dokternya adalah lo harus memulai hari dengan sesuatu yang uplifting. Do something that you like gitu. Nah dia merasa bahwa oke, gue nonton duet sehari itu it set my mood nicely to start my day. Sedikit cerita di balik dari ya insya Allah ya, mudah-mudahan banyak yang mungkin moodnya jadi naik karena nonton duet siaran pagi ya. Mungkin ada yang kalian tuh bener-bener mood booster, kalian tuh bener-bener sahabat aku, kalian tuh terapi aku dan lain sebagainya. Tapi kamu tahu nggak sih geng, kalau aku tuh lemes banget loh habis siaran. Lu suka lemes gak sih Nek? Abis siaran tuh, abis tutup bye-bye gitu kan, meriah gitu ya. Tutupan kita kan meriah gitu ya. Begitu tuk gitu ya, kayak balonnya ya kan, Sut. Terus lepas earbuds gitu ya, gini set gitu, bengong dulu sejenak. Sama gak sih Nek? Apa cuman gue aja? Sama gak sih? Sama. Itu kalau ibarat kata ya, Om Farhan zaman dulu kan, Om Farhan punya acara tuh yang malam-malam di Antv, apa namanya Nek? Lepas malam. Lepas malam ya. Sorry. Namanya Om Farhan, obrolan marah, Lu kasih gue kesempatan ngomong dong, jadi gue nggak usah buru-buru gini kayak mesin Jaguar ngadat. Lu jangan nyelak. Gue tuh jadi belibet, numpuk, jadi salah-salah karena gue tuh suka pengen buru-buru. Om Farhan, obrolan malam sama Farhan. Lu tuh emang nini ya. Pace omongan lu tuh juga mesti pelan gitu kalau nggak belibet. Bukan, gue kalau MC sendiri baik-baik aja. Tapi kalau ada lu tuh gue bawaannya nyelengkat aja gitu. Resek nih emosi gue. Emosi dan energi tidak terkontrol, yes. Ya, kalau zaman dulu tuh obrolan malam bersama Farhan tuh kan itu ada tagline-nya ya. Anda puas, saya lemas. Gitu kan dia ya. Ya kan, ada tagline ya kan, Anda puas, dia ngomongnya gitu kan, Anda puas, saya lemas, gitu kan dia. referensi. Tapi gue setuju. Tapi it is all worth it. Why? Because we love doing it. Memang itu udah panggilan batin. Dua, ya kita dapat sesuatu dari melakukan ini gitu. Kita ketawa-ketawa, kita menyenangkan orang lain, kitanya juga seneng. Melakukan ini tuh kitanya juga seneng. Betul. Gue mau shout out gitu ya ke satu juga penonton gue kemarin pas fashion show Deden Siswanto. Gue ketemu sama Mas Rangga dari Batavia Dancer.
Wah, ini kayaknya seminggu nih guys nih pembahasan soal fashion show Deden Siswanto nih guys nih. Dia belum bahas secara khusus sepatu hak tahunya guys. Sabar ya guys. Nanti satu-satu guys, sepatu hak tahu dia bahas. Ayo. Kaki gue pegel loh pakai sepatu. Kelihatan. Karena gue tuh kan orang mas sepatunya dipakai nanti pas mau show ya. Gue udah pakai dari rumah karena gue males bawa. Iya. Kemarin tuh pegel loh kaki gue. Jalan tuh gue seret, wet. Anyway. Iya, terus udah gitu. Mas Rangga. Mas Rangga tuh yang suka gym di FF kan dulu kan? Iya. Teman kardio gue. Biasanya kalau gue kardio sebelahan sama dia. Gue inget banget tuh dulu ya, waktu zaman kita masih gym itu jam 10 pagi tuh kita biasa kan abis siaran pagi, abis apa tuh baru kita gym. Tuh biasanya tuh freelancer tuh jam segitu ya, termasuk Mas Rangga. Dia gitu. Jadi setiap kali abis selesai tuh abis ini kemana Mas? Indosiar. Mesti JR, ada acara nanti malam. Tiap hari keliling TV, Indosiar, SCTV, ntar RCTI, ntar apa. Terus kalau nggak selingannya cuman ini, Majestic mau cari payet buat kostum, ya Mas Rangga. Iya. Ya, cuman itu kegiatannya. RCTI, SCTV, Indosiar, Majestic. RCTI, SCTV, Indosiar, Majestic. Udah gitu aja, Mas Rangga. Lu udah pernah main belum ke studionya mereka? Belum, tapi gue pernah pinjam baju kostum nariknya. Untuk? MC anjir. Ya masa gue pakai hari-hari kostum nari Batavia Dancer. Oh, kok nge-MC pakai kostum nari gitu? Maksud gue kalau zaman gue nge-MC masih muda sih gue teleponnya desainer. Iya, beda ya, Bo. Lo kan kelas-kelas ballroom. Kalau gue kan masih atrium-atrium mall pinggiran. Cibubur Junction. Kalau gua mah ya Cijantung Square gitu. Yang MC-nya tuh 5 sesi gitu, dari ada pagi, tengah-tengah pagi, siang, sore, malam tuh gue. Beda. WTC Mangga 2. Ya. WTC Mangga 2 yang opening gua sama Angie tuh. Terserah lo, Dave, tapi yang hari-hari ngisi mallnya siapa? Gue. Lu MC opening panggung gede, pakai fanfare, pakai lampu, pas gue redup banget lampunya, Dev. Ya, yang gue sebut sebagai nge-MC tukang kain, ya. Kalau lo nggak effort tuh kayaknya lo nggak perform gitu. Kalau lo kan pakai cue card gitu ya, anggun-anggun. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di peluncuran WTC Mangga 2. Proko. Kalau gue nggak bisa gitu. Apa kabar? Aduh. Kayak acara-acara musik di SCTV gitu ya. Paham loh. Beda. Gue juga pernah begitu, Mas Rangga. Ya udah. Gue pernah loh ke studio narinya Mas Rangga karena waktu dulu ada event apa, biasa kan dulu event aneh-aneh. Opening MC-nya gue harus nari sama mereka. Nah gue suruh ngapalin koreo nari, hancur lah. Anyway. Oh iya. Iya. Bo, gue selalu memimpikan loh opening MC pakai nari gitu, bener. Gue udah 3 kali, say. Ya Allah, lucu loh itu loh. Nggak bisa loh pasti ya. Hancur berantakan koreonya. Tanya Mas Rangga. Terus udah gitu. Nah terus Mas Rangga tuh bilang gini, aku tuh nonton tiap hari, dia bilang gitu, aku nonton tiap hari kamu siaran sama Iwet, bukan cuman yang di TikTok, sampai yang di YouTube aku tonton, semua barang yang kalian suruh cobain, aku cobain, sampai Mas Dedi kan Batavia Dancer berdua, Rangga sama Dedi. Rangga kenapa pagi-pagi berisik sekali sih kamu? Karena Mas Dedi katanya sekarang udah zen ya, zen ya, yoga, meditasi, dekat dengan ketuhanan gitu. Kan pagi-pagi ngedenger kita spiritualisme. Kita kan berisik pagi-pagi. Rangga kenapa berisik sekali pagi-pagi, suaranya si Dave nggak bisa dipelanin gitu. Ya pagi kamu nonton itu, orang mah kali
pagi-pagi berdoa dulu gitu, bukan nontonin TikTok ya. Jadi si Mas Rangga tuh bilangin, semangat deh ngelihat kalian, Mas Rangga. Dan dia masih olahraga di FF. Oh iya, di jam yang sama. Ya Allah, rindu loh gue kadang-kadang tuh jam-jam freelancer gitu. Karena jam freelancer itu menurut gue tuh hening gitu. Gymnya tuh nggak hiruk pikuk, tau nggak sih lo? Iya. Ya, jam 10 sampai jam 11 tuh, karena setengah 12 mulai yang pada mau sauna, maksud gue yang mau lunch gym. Iya. Mau treadmill sambil lunch gitu ya. Lunch breaknya mereka treadmill itu ada gitu, mulai datang setengah 12. Yang speaking of sauna ya, gue tuh kadang suka bukan gini. Gue tuh kadang suka bingung ya sama orang-orang tuh menganggap gue tuh apa sih kamar mandinya gitu ya. Kayak kan gue suka ketemu Eka Deli di gym. Terus gue suka nanya gini, Kak, lu tuh olahraga lama banget loh. Pokoknya gue jam 7 abis ngedrop anak, gue langsung ke gym. Gue pokoknya angkat alat, abis angkat alat gue kardio, terus gue sauna. Tiap hari, Kak. Tiap hari, dia bilang gitu. Yuk, kapan-kapan sauna bareng. Nah, bingung gak lo? Nah. Bentar. Kak! Dia masih lalaki. Jangan lo ajak sauna bareng. Nah, gimana tuh? Emang bird with the same feather flock together ya. Ngadi-ngadi aja. Sama kayak lu suka ngadi-ngadi. Aduh ya Allah, capek. Kemarin ya diajak sauna bareng. Ini gue mau cerita ini. Jadi kemarin aku pergi menghadiri event pembukaannya Beauty City, perhelatannya Hapes Bazar di Pondok Indah Mall. Sorry, aku ralat. Perhelatannya MRA Media di Pondok Indah Mall 3. Curated beauty products at your place. Place-nya nggak ada sih, curated beauty product aja. Terus lanjut. Sorry, aku ralat. Yang ngundang aku Hapes Bazar. Jadi aku pikir itu acara Hapes. Sorry, aku ikut campur. Kamu juga udah nggak kerja di situ, suka-suka gue. Gue mau salah, kayak gue mau apa, kayak udah bukan urusan lu. Ya udah deh, gue salah. Siap, salah. Lanjut. Beauty City. Terus kan sekarang tuh zaman sekarang kan suka gitu ya, Iwet ya. Masuk harus download barcode gitu ya. Gue udah dikirimin, masuk harus download barcode. Jadi gue udah kerjain tuh di rumah gue dengan teknologi, lo tau dong. Download barcode udah gue download tuh barcode, udah gue screen capture. Jadi pas masuk, gue udah tinggal tunjukin. Masuk gitu, boleh lihat barcode-nya, Kak, gitu kan. Gue udah berasa misi ya. Sorry ya. Kalau udah lo download, masuk ke file lo, tinggal lo buka aja, nggak perlu lo screen cap lagi. Misi handphone saya ya, kamera saya, fotografer saya. Kenapa Anda pusing? Urusan saya file sama screenshot, suka-suka. Ya kali aja biar nggak menuhin file. Memori handphone tuh disayang-sayang. Udah di download, di screenshot lagi. Tapi lo sadar itu lucu gak? Enggak. Lucu. Kalau tiba-tiba nggak ketemu, mana? Ya Dev, nggak apa-apa, boleh Dev, lo screenshot lagi, nggak masalah. Lanjut, terus gini, boleh lihat kan cashier-nya di depan gitu ya. Gue udah dengan muka penting gue gitu dalam hati gue. Masa sih gue nggak boleh masuk? Boleh lihat barcode-nya, Kak, gitu kata si anak kecil itu. Oke, gue buka galeri gue. Ini, terus titit, nggak bisa.
mohon di-download undangan acaranya. Mulai ngegas ya. Soalnya udah mulai ketemu banyak orang. Mas Dev. Salah satunya Pevita Pierce ya. Papasan sama Pevita Pierce. Sama temennya Pevita Pierce itu loh yang berotot yang geng duet. Siapa ya, Wet? Ican sama Ican. Hai. Mulai panik ya. Masa muka kayak gue nggak boleh masuk kan, malu dong ya. Mulai panik. Ini tiketnya, gue gitu. Cetit, mohon di-download tiket masuknya, Kak. Yang kakak download itu aplikasinya. Itu barcode aplikasinya. Jadi lo baru download aplikasinya, belum sampai ke download barcode-nya. Paham? Kan ke download ada well prepared ya. Aduh capek banget, pengen gue lempar banget ke handphone gue. Makanya udah daftar, kirim aja sih undangan ke gue. Kenapa mesti download? VP tulis. Aduh Tuhan ya Allah. Aduh ya Allah Tuhan. Berusaha mempertahankan ego gue yang udah kebanting kan di depan Pevita. Pevita juga kali ngeliat gue gini, orang gitu kan ya. Itu tuh lebih malu daripada kartu kredit ke decline loh, Bo, menurut gue. Itu lebih malu daripada kartu kredit ke decline menurut gue. Gimana? Terus gue gini, jadi gimana dong saya? Mohon di-download. Masih ngegas dong. Orang kalau malu salah apa? Ngegas lah. Mana Pevita di samping liatin terus ya. Gue gitu. Ya udah, Pevita sama Caci. Ya udah Kak gitu. Sampai ketemu ya. Iya dadah dalam hati gue. Pergi. Untung ya dalam hati gue gini. Mana sih nih anak bazar, gak ada yang ke depan nyariin gue. Untung ya ada satu Asher yang bertugas. Ada satu Asher ya. Lari gitu gini. Aduh, yang ini mah gak usah pakai undangan. Masuk kak gue gini. Aduh ya. Berusaha sok cool dengan tas kempit gue, dengan tas jinjing gue. Yakin nih aku nggak perlu pakai undangan. Pasif agresif. Gak perlu Kak Dev, gak perlu. Maaf ya anak-anak itu hanya melakukan tugas mereka. Iya. Masuk tergopoh-gopoh Erika. Kenapa Mas Dev kok mukanya begitu? Gue gini, aku gak boleh masuk Kak. Drama. Playing victim. Siapa gak boleh masuk? Aku gak download. Berlanjut. Drama berlanjut. Semal gue download. Aduh Tuhan, capek. Gitu ya, Wak. Udah gitu, gue ketemu. Lu salam dari gue lagi biasa kan datang bikin konten ya Mas Dev. Oke. Foto, bikin ini, bikin itu. Sekarang kan intinya mah kehadiran bikin konten ya. Di samping gue Alice Norin. Pelopor online shopping di TikTok. Live streamer shopping. Dahulu ratu sinetron. Jujur, ini kan kayaknya orangnya nggak ada ya. Jujur gue lupa namanya dia siapa. Kan kita ketemu waktu di acara TikTok nih. Gila. Gue ingat mukanya. Gue gini, dia suka jualan nih di TikTok nih. Tapi nggak recall namanya siapa ya? Siapa ya? Kan Alice Norin. Sempul anjir. Alice Norin, Raisa gitu kan mukanya setipe ya. Cewek-cewek bule gitu ya. Jadi gue ngeliat dia kan cuma gini. Gue gini. Tapi gue play along. Kayak gini, ini perempuan cantik amat gitu ya, bening-bening gitu ya.
Terus dia gini, apa lihat-lihat gue gini, sunsunan dulu dong, udah sunsunan gini. Terus rupanya dia lagi bikin konten, entah buat YouTube atau apa gitu. Aduh, ini yang pagi-pagi suka bikin heboh di TikTok nih. Terus gue juga membalas dong. Aduh, ini yang ratunya jualan nih, ini penguasa TikTok ini. Lu dong Kak sama Iwet, gue gini. Gue suka nonton loh. Aduh, thank you gue gini. Tapi kan lu udah mulai duluan, yang lain belum mulai jualan, lu udah jualan. Terus gue gini, kapan Nek lu mau jualan baju laki? Gue gitu. Gue berharap apa brand lo? Gue berharap brandnya namanya dia. Itu kan kayak. Jadi misalnya dia bilang, iya brand aku kan Alis Norin. Oh namanya Alis Norin. Gue berharap gitu. Si Semprul dia bilang gini, ngapain gue mesti jualan baju laki? Bukannya kamu juga suka pakai baju perempuan? Iya juga sih. Perempuan itu pinter. Pinter itu Alis Norin. Bukannya kamu juga suka pakai baju perempuan? Iya juga sih. Pengen gue bekap tau gak mulutnya. Pinter ya. Pinter, aduh. Nah, akhirnya gue dapat namanya dia dari mana coba? Dari mana? Dia punya casing handphone. Lewat bajai. Iya. Tulisannya ANL. Terus gue gini, di mata gue gini, Bo, kok handphone lu Ani tulisannya? ANL Kak, Alis Norin, siapalah nama belakangnya. Terus gue gini, itu yang gue tunggu dari basa-basi kita 10 menit ini, Male. Gue lupa nama lo. Lu parah banget anjir. Alis L-nya siapa gitu? Gak ada. Ayo dong main ke podcast aku jadi tamu. Nggak mau ah, nanti gue di roasting. Lo nggak pernah roasting tamu gue. Gue bilang gini, bohong. Gue cuma ngerosting tamu gue di siaran pagi. Pas ketemu mah gue tertib. ANL, Aris Norin siapa? Aris Norin. Udah, cukup ini gue takut lo kebablasan soalnya. Jangan lupa tap guys, tap layarnya untuk 1 juta likes. Terus tadi Glenda tiba-tiba ke IDN, hati orange-nya bikin 1000 dong. Kayaknya nggak asik deh, nggak genep tuh angkanya 817 gitu. Alis Norin Loren namanya dia. Oh ya. ANL. Iya, capek. Dia mau tuh, Say, kita ngobrol ya sama dia ya, Say. Boleh, Say. Penguasa digital. Dia tuh seangkatan Dinda Kanya Dewi gitu-gitu kan ya, Alis Norin tuh. Nabila Syakib gitu gak sih? Angkatan itu bukan sih mereka tuh? Bengong. Gini guys, gue kasih tahu aja sama lo semua. Jadi di zaman ya Alis Norin main sinetron, Nabila Syakib main sinetron, Dinda Kanya Dewi main sinetron, siapa lagi tuh, Saskia Adia Meka main sinetron, Dave tuh sibuk kerja. Jadi dia nggak pernah nonton TV. Jadi dia nggak terlalu kenal sama bintang-bintang sinetron itu. Tapi gue wawancara dan suka ketemu mereka. Iya, ya. Dave itu lebih kenalnya sama model-model memang. Ya, 1 karena memang acaranya banyak bersama model. 2, dia pingin banget jadi model. 3, ngecengin model. Ya, gue gak pernah anjir ngecengin model. Halo. Lo udah baca belum komen gue di video Lo Fashion Show Mas Deden Siswanto? Video di mana ya? Di TikTok. Ya, ini orang. Lu nggak hidup berkesadaran ya ternyata ya. Lu tuh ngomong-ngomong berkesadaran, living in the moment tuh nggak lu terapkan ya. You are not walking the talk. Wait, di komentar IGS. Enggak ada. Apa lu udah nggak follow gue? Hah? Mulai drama. Wait, sorry loh. Soalnya acara catwalk gue kemarin itu kan viral banget. Yang komentar tuh banyak banget. Jadi bener. Yang nge-tag gue tuh, aduh, aku tuh udah overwhelmed. Aku tuh udah overwhelmed. Astaga, Iya. Bener. Gue bilang tuh gini sama lo, ini mah bukan jalannya Naomi Campbell, bukan jalannya Cindy Crawford, no.
Siapa Ayah Rojak? Enggak, ini mah jalannya Miss Universe. Lo tuh personality walk gitu, geo lo tuh ada gitu, gue lihat. Ya kan lo begitu masuk tuh gitu kan, lurus terus lo miring, set, gitu kan ya. Terus baru lo jalan, gitu. Kaki lo tuh bukan cuma jalan, lo langkahkan, gitu. Lo tahu nggak gue latihan jalannya di mana? Di mana? Gue tahu kalau gue kan nggak bisa jalan, nggak bisa catwalk. I am never professionally trained. Terus kan temen gue yang si Dedes yang nyuruh gue catwalk dong gitu, biar seru gitu. Tapi gue jelek jalannya. Iya memang lu jelek. Terus dia kirimin lah video Naomi Campbell sama Gigi Hadid lagi kasih training jalan. Terus Gigi Hadid tuh bilang, kalau jalan di atas runway itu bayangkan seperti cheetah, seperti binatang cheetah gitu. Jadi lu jalan gak cuma dengan kaki, tapi with the whole body gitu. Cheetah kan jalannya gitu kan? Iya. Gue latihan, gue pikir latihan, terus gini, latihan sama Ega Dali. Gue gini, latihan sama Ega Dali? Kayak penting aja Ega Dali. Ega Dali ngelatih Ega Dahne, mana mau dia ya? Terus gue pikir, gue harus latihan. Sebentar, sorry, kasih lebih banyak gift lagi, kita masih mau syuting guys, ayo guys. Bukan buat biaya hidup, buat biaya syuting duet. Say, jatuhnya pengemis, say. Aduh, Tuhan ya Allah. Ayo, kirim terus gift. Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Nggak usah. Oke, lanjut. Terus habis gue pikir kan, gue harus latihan dong dalam hati gue. Gue melakukan sesuatu yang gue belum pernah. Lo tau nggak gue latihannya tuh di mana? Di mana? Gue nyari runway panjang untuk bisa latihan. Di airport Soekarno-Hatta. Ya nggak kayak gue nggak tiap hari ke airport. Gue pesawat. Bisa ditangkap gue catwalk di runway pesawat. Tak gitu. Halo pacu ladasan. Ada burung pipit di runway. Halo pacu ladasan. Ada burung pipit itu di runway. Ada yang bilang gimana? Lorong hotel kurang panjang, lorong Indomaret kurang panjang. Lo tahu lorong panjang tempat gue ngego latihan tiap kali gue sebelum gue nge-gym dan sesudah nge-gym? Hypermart Kemang Village. Gue latihan, Bo. Mulai dari lorong shampoo gue latihan. Tak dari lorong shampoo mentok di lorong beras. Habis itu gue muter ya. Masuk ke lorong snack Indomie mie instan. Terus bablas sampai di lorong keranjang sampah. Belok ya, susu ultra lurus mentok sampai di lorong pepaya. Ya, masuk belok buah-buah segar, ikan asin sampai yogurt. Dapat tuh gue latihan. Ada yang bilang, astaga, aku pernah lihat Kak Dev di Hypermart Kemang Village. Aku pikir emang jalannya gitu. Ternyata lagi latihan catwalk. Aduh Tuhan, Gusti. Ya Allah. Jadi aku sih cuma mau nyaranin aja ya, Hypermart nggak mau buka, gue berikan kembangan bisnis baru ya, buka sekolah modeling deh. Karena lu udah punya catwalknya, buka sekolah modeling deh, say. Aduh, oke. Aduh capek banget ya Allah. Gue mau nanya dong, nanti siang kan kita diundang makan sama 25 Hours. Sebelum itu lu ke CNN. Ngapain? Ini urusan gue. Kenapa lo harus tahu? Ini cerita aja kali.
Ada urusan apa? Sekarang udah merambah nih jadi narasumber berita gitu. Semenjak lo jadi tamu podcastnya Volkanik itu, hah? Hah? Volkanik? Aja bukan Volkanik. Siapa, Bo? Kumpul leaders. Oh, Volka apa tuh yang kalau di konten ada kan? Volkatif, bukan Volkanik. Ya itulah. Aduh, gue hari ini mau membahas soal batik, makanya gue udah pakai batik nih. Oh, di CNN. Iya, di CNN. Aku juga tersanjung loh sama CNN. Aku diundang sebagai narasumber pemerhati batik katanya gitu, ya. Gitu. Advokat kain batik gitu. Jadi nanti gue mau cerita-cerita tuh soal batik, terus kemudian batik untuk generasi muda, terus abis itu bagaimana melestarikan batik gitu-gitu buat hari batik tanggal 2 Oktober. Ini sebenarnya juga nyambung. 2 Oktober tuh hari batik. Lu nggak tahu tanggal 2 Oktober itu hari batik? Biasa aja muka lo. Banyak orang di Indonesia ini hidup nggak tahu hari batik tanggal 2 November. 2 Oktober, bukan 2 November. Iya. 2 Oktober. Lu tahu Natal tanggal berapa? Nah, gue tes deh. Lu tuh Issey Miyake, gue Christian Dior. Lu don't play with me. Lu pikir Natal tanggal berapa, bro? Tanggal berapa? Gue tanya sama lu. Kan lu yang Christian Dior. Sekarang lu takut. Bukan tanggal 25. 25 tuh perayaannya sengaja. Oh gitu. Tanggal berapa benernya? Kasih tahu dong. Ya lu WhatsApp lah Maria sama Yusuf, lu tanya lah. Gue mah gak ikut waktu proses lahiran. Parah banget. Lah gue mah cuma datang pas Omar Esteglar lahiran. Satu-satunya orang penting yang lo datang lahirannya, yes. Aduh, capek. Itu lanjutannya Hari Batik Nasional. Gue mau bikin instalasi batik di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ada aja gebrakan lo, Mali. Urusin duet. Kita udah mulai nggak punya duit. Lu punya waktu nggak ngurusin duet? Kita bentar lagi bangkrut. Gue pengen syuting Iwet. Podcast kita bagaimana? Cari duit. Gue kata makanya, guys, ayo dong kirim gift lagi. Mau bikin film, yayasan jantung, instalasi batik, banyak banget urusan lo, Bokir. Gue dikata Bokir. Bokir yang di film Susana. Aduh capek David ya Allah. Gue sebenarnya deg-degan loh makan siang sama 25 Hours Hotel. Kenapa? Ya kalau misalnya diudahin gimana, Nek? Kita pindah kemana coba? Ya kita syuting podcast di Hypermart lah. Di lorong. Lu pilih mau di lorong mana? Huh? Sayur segar, buah segar, ikan segar, apa? Hah? Lu kenal Wibi kan? Kenal. Lu WhatsApp dulu, Nek, nanti ketemu ya gitu. Coba lu basa-basi dulu, gali-gali gitu, biar kita tuh siap, ready gitu. Jadi muka kita nggak anyep-anyep banget nanti. Lu kebayang nggak kalau iya terima kasih banyak buat kerjasamanya selama setahun ini. Coba muka lo gimana? Kalau tiba-tiba tapi kita nggak bisa lanjutin lagi nih ke depannya kerjasama ini, lo gimana? Pokoknya kalau lo denger, amit-amit ya Bang Bayi. Gue sih cuma nyanyi aja. Ini hidup. Podcaster dan kupu-kupu malam. Aduh, kita pikirin nanti aja deh, Wet. Udah ya.
udah di posisi begini tuh ya, udahlah gitu, kita tuh udah berserah aja sama Tuhan. Saya udah tanya gini, apalagi Tuhan, udah gitu aja saya, apalagi. Karena kan lu tahu kan, dalam dunia pekerjaan tuh pasti yang gitu, kita ketemuan yuk makan siang, itu satu tuh deg-degan tuh ya. Kalau udah yuk ketemuan makan siang, aduh apa nih ya. Kalau enggak, Mas ada waktu nggak, aduh apa nih. Aku pingin ngobrol, kalau udah kayak gitu, aduh apa nih. Iya. Iya. Gue pernah sih begitu nih. Diputus kontrak sama brand gitu, diajakinnya makan siang. Ketemu yuk makan siang. Gue langsung gini, Mbak Wati, gue nge-gym, lu aja yang meeting. Oh gak. Aduh ya Allah Tuhan. Oke, satu-satu aja kita urus. Lu urus deh hari batik dulu. Habis itu kita pikirin ya, gimana tuh nanti makan siang hari ini. Lu abis itu ikut gue dong, masih di SCBD juga. Kemana? Jam 3 tuh ada acara senam jantung sehat. Ikut yuk, mau nggak? Cocok buat lo. Lu mah giliran acara-acara yang nggak ada duitnya lu ngajak gue. Lu nggak boleh gitu, buat kemanusiaan. Lo mah gila deh Ya juga sih. Untung gue nggak bisa, gue harus ke Beauty City. Lu ke Beauty City lagi? Mau ngurus barcode. Masih belum beres. Udah bosen. Oke ya, dadah.